Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara nge-deploy aplikasi kita ke server. Ya, dalam hal ini bukan ke Android, tapi kita deploy ke server sebagai mobile apps gitu. Nah, nanti bisa juga untuk nge-deploy ke Android apps itu kan sudah ada di video yang pertama sekali ya, yang di overview. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara kita ngedeploy aplikasi kita sehingga nanti bisa juga di mobile apps, bisa juga di mobile web gitu. Dan juga nanti sekalian server di mobile web ini sekalian kita letak PHP backend yang sama gitu. Sehingga nanti bisa diakses juga oleh aplikasi yang di Android dan juga bisa diakses oleh yang webnya gitu. Nah, artinya dengan server site yang sama, dengan aplikasi PHP yang sama, itu bisa diakses oleh kedua platform yang web ataupun platform yang Android. Nah, platform yang web ini perlu untuk pengguna yang tidak menggunakan smartphone Android seperti iOS misalnya, iPhone. Nah, itu bisa mengaksesnya melalui website gitu, melalui browser. Contohnya seperti ini nanti, Tensai Tech ID pertemuan. Disinilah nanti diakses aplikasi seperti ini gitu. Oke, caranya ini pertama kita setting dulu beberapa hal yang perlu kita yang ini ada seperti best practice ya, atau cara yang baik yang sudah sering saya gunakan juga untuk memudahkan kita mengupload ke server dan sebagainya. Itu bisa menggunakan beberapa tools yang ada online juga dan juga gratis juga. Dalam hal ini pertama untuk mengupload nanti ke server ke sini, itu sebenarnya cara yang sederhana bisa menggunakan FileZilla seperti ini. Cuman FileZilla ini untuk beberapa tinggal drag and drop gitu ya. Tapi untuk kita bicara masalah security misalnya di FileZilla ini mungkin hanya untuk beberapa user tertentu. Kemudian juga kalau kita kolaborasi dengan kawan-kawan itu agak kurang pas kita menggunakan FileZilla gitu. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana caranya jika codingnya, karena kalian juga ramai ini kan beberapa beberapa tim, beberapa orang dalam satu tim mengerjakan ini. Jadi bagaimana cara kalian nge-sharing coding kalian itu akan saya tunjukkan gitu. Nah, di sini caranya pertama kalian perlu membuat akun di GitLab, gitlab.com. Ya, ini GitLab ini kurang lebih seperti GitHub. Bedanya dia free dan dia untuk deployment yang private-nya itu bisa free. Nah, dulu GitHub berbayar. Nah, jadi GitLab ini salah satu alternatif yang paling diminati ya. Nah, jadi silahkan kalian sign in atau ya sign in kalau sudah ada akun, atau kalau belum ada akun silahkan di register. Ini saya sudah ada akun. Saya lupa password. Ya, setelah berhasil login ya, kalau mau sign in silahkan. Nanti di sini ada beberapa proyek-proyek yang sudah ada ya. Kemudian di sini ada statusnya adalah publik, bisa diakses oleh siapapun yang punya link, ataupun ini private. Nah, itu enaknya di GitLab ini. Nah, contohnya di sini sudah ada saya buat pertemuan, source code yang aplikasi ini semua yang ini sudah saya letak di sini ya. Jadi kalian juga nanti bisa akses. Nanti akan saya berikan linknya di sini saja. Link ini bisa dicari gitlab.com @arbihaza pertemuan. Itu nanti bisa kalian clone ya. Dengan cara sederhana sebenarnya. Tinggal clone di sini yang bagian HTTPS, tapi itu nanti di video lain saja. Nah, yang penting kalian tahu dulu ini bisa kita nge-clone, artinya nge-copy semua file ini ke dalam local directory kalian.
kemudian setelah di copy nanti kalian bisa nge-sharing ke kawan-kawan di satu grup misalnya. Kalau ada perubahan di sini ada komen-komen yang akan kalian berikan mengenai apa perubahan yang kalian lakukan gitu. Nah, untuk itu mungkin lebih baik saya tunjukkan bagaimana cara nge-clone ya sekarang biar lebih jelas seperti apa caranya. Nah, pertama cara untuk nge-clone ini kalau misalnya sudah ada diberikan oleh kawan ya linknya, dan bagaimana cara nge-clone ke komputer masing-masing. Pertama kalian perlu aplikasi Git dulu ya. Nanti tinggal di search saja Git for Windows seperti itu. Nah, ini silakan di download dulu ya Gitnya. Ini download untuk Windows, ikuti cara instalasinya dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ini selesai di-download, nanti pilih nanti di opsi-opsi terakhir itu, nanti di dalam proses instalasi bisa diakses di command prompt gitu. Nah, kalau sekarang saya akses di command prompt. Silakan dicari di YouTube juga bagaimana cara nge-install Git. Kemudian setelah ada di command prompt bisa kalian akses, itu bisa misalnya kalian buka command prompt. Ini sudah saya buka, misalnya di folder tertentu ya. Kita buka dulu command prompt. Nah, kita mau ke mana? Misalnya ke Sencha Workstation. Kemudian di sini saya kan sudah ada banyak file-file ya. Nah, saya mau pertemuan juga sudah ada di sini. Ya, tapi untuk sekarang kita coba saja lagi bikin folder contoh misalnya. Nah, saya akan meletakkan semuanya di folder contoh. Oke. Seperti ini, kita akan masuk ke contoh. Nah, di contoh ini sudah tidak ada file sama sekali. Kita akan letak di sini nanti. Bagaimana caranya? Cukup di clone di sini, copy yang ini URL-nya, yang bagian HTTPS di sini di copy saja. Kemudian di sini tinggal dituliskan ya git clone, klik kanan untuk pastikan seperti ini. Nah, kalau kalian buat seperti ini, enter, dia otomatis nanti akan ada satu folder. Nama foldernya adalah pertemuan. Nah, tapi kalau misalnya di dalam folder contoh kalian mau meletakkannya bukan di folder pertemuan tapi folder lain, itu bisa dibikin spasi nama folder yang kalian inginkan. Misalnya Sencha, misalnya seperti itu, Sencha example. Jadi dalam folder ini itu akan dia akan dibuat folder baru, dan source code ini akan dimasukkan ke dalam folder ini. Nah, sebagai contoh seperti ini kita enter. Nah, dia akan nge-cloning. Ini akan ada banyak tergantung data yang ada. Ya, sekarang ini agak cukup banyak filenya. Ya, kita tunggu. Oke, di sini kita coba lihat dir. Nah, di sini sudah ada satu folder Sencha example, karena tadi kita ingin meletakkannya di dalam folder Sencha example. Kita nggak mau nama foldernya pertemuan misalnya seperti itu. Kalau tidak mau nama folder Sencha example, cukup langsung enter setelah git, itu otomatis dia akan membuat satu folder yang namanya sama dengan nama gitnya, pertemuan gitu. Sini kita masuk ke dalam Sencha example. Nah, di sini sudah ada file-file yang sudah sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang contohnya saya akan masuk ke dalam folder ini. Ya, misalnya ini yang pertemuan ya. Ini saya close. No. Saya akan masuk ke dalam folder yang baru tadi. Open folder. Itu ada di Sencha, kemudian ada di contoh tadi ya. Dalam contoh ada Sencha example di dalam sini. Nah, kita select foldernya. Nah, ini dia filenya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Tadi udah saya jalankan sebelumnya. Ya, kita coba jalankan yang Sencha example ini. Ya. Kita lihat.
ada di data, ada Sencha workstation. Di sini ada contoh, sini Sencha example. Untuk masuk ke command prompt cukup diklikkan di sini, tekan CMD, enter. Nah, kita langsung masuk ke dalam Sencha example. Bisa langsung kita Sencha web start. Sorry. Sencha app watch port 222 misalnya. Kita enter. Nah, dia akan membuat seperti biasa, menjalankan aplikasinya. Kita coba ini pertemuan, kita refresh. Nah, ini kita dapatkan dari server tadi yang warna ungu ini. Nah, tadi udah saya ubah warnanya sedikit. Nah, sekarang di sini ini yang persis dari server ini kita dapatkan. Ya, apa yang ada di sini. Nah, di sini saya bikin initial commit di sini, ya. Tapi di sini kita contohnya kita mau mengubah ya, satu data anggota ini kita ubah, ya. Kemudian nanti akan kita upload ke server. Nah, itu ada di mana? Itu ada di view, itu ada di mana ya? Main ya. Main, home. Wait, bentar, ini data anggota home. Kemudian dalam home itu ada main list. Main listnya ada di sini. Main list ini data anggota. Ini data anggota apa ya? Anggota Sencha misalnya seperti ini. Simpan. Kita refresh di sini. Dia sudah berubah. Nah, kalau kita lihat juga di Sublime, dia langsung ketahuan yang mana yang kita ubah, yang kita tambah. Nah, di sini ada bertambah modified. Ini modified. Nah, itu yang akan kita kirim ke server. Nah, kalau di server sekarang, server di sini maksud saya di sini di GitLab. Kalau kita buka di app-nya, di GitLab-nya sendiri, itu di view, ada di main tadi, kemudian ada di list ya. Di sini dia belum berubah, dia masih namanya data anggota. Sedangkan kita tadi sudah mengubah menjadi data anggota Sencha. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Ya, kita masuk ke dalam foldernya. Ini terpaksa kita matikan dulu. Kita matiin dulu ya, sudah mati di sini. Baru kita masukkan caranya git ya, add titik. Nah, git add titik artinya dia menambahkan semua perubahan yang ada gitu. Nah, misalnya ada beberapa file yang lain kayak Bootstrap, JS dan lain-lain ada pada perubahan. Nah, itu bisa kita git add titik. Itu menambah semua yang ada gitu. Kalau kita mau mengupload yang list saja misalnya, bisa kita buat git add list.js seperti ini. Tapi kalau kita mau semuanya, git add titik, itu dia akan menambahkan semuanya, menambah perubahan yang kita inginkan mendaftarkan. Nah, seperti itu. Inilah list semua data-data yang akan diubah ke server gitu. Nah, setelah proses git add titik, kita perlu nge-commit. Git commit -m itu untuk memasukkan message kita atau pesan kita kepada kawan-kawan kita ya. Jadi misalnya di sini kita bikin ubah judul apa ya namanya, main list atau list.js gitu ya. Kita ubah judulnya gitu. Kita enter. Nah, dia ada beberapa perubahan. Kemudian terakhir yang perlu kita lakukan git push seperti ini. Barulah dia betul-betul di push ke server seperti ini. Nah, sudah selesai semua. Kita letak di sini. Ini masih data anggota ya. Coba kita refresh. Ini udah berubah menjadi data anggota Sencha. Nah, kalau kita lihat di sini, nih, ubah judul list ya. Ini tadi nama komen yang saya buat, message yang saya buat dalam nge-commit. Arbiazanasun authored just now katanya. Jadi nanti kasih tahu nih time-nya semua kapan saya melakukan perubahan. Jadi kalian tahu kalau kawan kalian melakukan perubahan di situ. Oke, seperti itu. Sederhananya untuk menambahkan nge-sharing coding dengan kawan menggunakan Git. Ya, itu untuk mempermudah kalian dalam kerjasama nanti. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara untuk ini sudah kita upload ya, kita update. Nah, sekarang bagaimana cara meletakkan ke server ya.
Nah, oh ini tadi udah saya matikan ya. Kita hidupkan lagi. Oke, gimana cara ngeletak ke server? Dalam hal ini berarti kita ingin ini di deploy. Nah, yang hasil deploy tadi kita letak di sini gitu. Nah, seperti yang sudah ada di sebelumnya ya, itu kita bisa ngedeploy dengan cara sencha app generate sencha app build production. Kemarin kalau udah kita lihat gimana cara nge-build yang untuk native. Sekarang kita build production yang akan kita letak di server nanti. Sencha app build production, kita enter. Nah, filenya nanti itu yang akan kita kopikan ke pertemuan. Kita lihat ya. Oke, sekarang sudah selesai. Itu harusnya dia ada di build, kemudian di production, kemudian ini ada pertemuan. Di sini file dia. Ya. Jadi ini akan kita copy paste. Nah, artinya apa? Kita perlu satu file lagi, satu folder lagi yang nanti akan kita sharing ke server. Nah, oleh karena itu pertemuan ini ya, ini bisa kita copy, kita bikin aja folder baru ya. Pertemuan deployed misalnya kayak gini, atau production prod gitu aja, pertemuan production misalnya ya. Ini perlu kita letak di luar. Kenapa? Karena kita step nge-build ini akan berubah terus, nanti datanya akan diupdate. Jadi kita perlu bikin dalam contoh ini, selain ini sencha example, kita buat juga satu folder di sini, pertemuan prod tadi ya. Dalam hal ini saya mau namanya pertemuan prod saja, bukan sencha example misalnya ya. Itu nggak apa-apa. Ini pun kalau mau kalian ubah, tadi kan awalnya ini kan di server pertemuan, tapi tadi pengennya kalian membuat misalnya namanya sencha example, tapi setelah itu berubah pikiran biar konsisten, ini ubah jadi pertemuan, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Again. Oke, ya pertemuan. Nah, sekarang kita coba lagi mengubahnya ya. Sebagai contoh, apakah setelah kita ubah nama foldernya dia akan tetap bisa nge-publish ke GitLab ya. Tadi contoh ya, contoh pertemuan. Kita select folder lagi. Nah, di sini kita ngubah lagi, kita tambah lagi bagian app di view, di main ya. Di sini di bagian list tadi ya, daftar anggota sencha sencha apa namanya, sencha study club. Nah, kita tambah seperti ini. Setelah kita tambah itu seperti tadi ya, kita coba lagi bagaimana caranya. Di pertemuan ini cmd, di sini kita buat git add titik, artinya kita tambah semua yang ada, yang baru ya. Kemudian git commit m, ini baru kita bikin ubah nama list.js ke, nah, misalnya kalau mau lebih jelas ya, sencha study club misalnya gitu, study club misalnya seperti itu ya. Nah, gitu baru git push. Nah, kalau kita lihat ini kenapa kok ada banyak ya yang penambahan baru. Nah, karena kita baru bikin nge-build tadi. Kita baru nge-build tadi. Yang build itu tadi belum ada di server. Nah, kalau kita lihat kembali di sini. Di sini tadi bagian build yang belum kita tambah. Ini baru development sama temp, production belum ada. Makanya di sini dia ada banyak menambahkan gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, sekarang udah di sini, kita baru git push ya. Kita push dan ternyata dia bisa berhasil nge-push data yang baru ke server. Kita refresh, di sini sudah ada bagian production di sini. Ya, ubah nama list ke JS ke sencha study club. Misalnya seperti itu.
Jadi kita bisa bikin di bagian pertemuan di app ya, sorry, yang kita ubah bukan di dalam production ya, bukan di production tadi, yang kita ubah di mainnya itu yang di list di sini. Ubah nama itu, ubah nama list ke Sencha Study Club. Oke, kemudian sudah berhasil, tapi sekarang kita ada dua file ya, pertemuan prod sama pertemuan. Mau di generate ulang tadi boleh juga, tapi yang tadi kita copy pun bisa juga ya, hasil yang tadi, hasil yang build tadi di sini, yang productionnya. Ini pertemuan prod ini sudah kita copy paste. Nah, sekarang bagaimana caranya sehingga ini kita letak ke server gitu. Nah, jadi sama hal yang tadi, bedanya sekarang kita membuat baru. Ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat yang baru. Di sini kita klik yang GitLab sini aja, misalnya paling luar sini, ini kan pertemuan. Kita bikin new project. Di dalam new project kita bikin blank project, namanya adalah pertemuan prod. Misalnya seperti ini ya. Ini bikin private atau public terserah kalian. Kalau mau sesama kalian saja bisa private. Kalau sekarang saya bikin public saja. Wait, public ya. Kita bikin public, boleh. Nanti server datanya nggak apa-apa. Kita create project untuk di sini, nanti akan saya hapus setelah ini. Di sini ada beberapa cara, create new repository baru kosong yang belum ada file sama sekali, atau bisa kita push an existing folder. Kita udah ada foldernya tadi, itu yang akan kita push ke server. Nah, jadi kita tinggal cd ke existing folder. Ya, kita sudah ada di, belum ada ya. Kita masuk ke dalam back, kita cd ke pertemuan prod ya. Sorry. Di sini pertemuan prod ya, kita sudah ada di sini pertemuan prod. Nah, sekarang kita lihat dir, ini file yang akan kita upload ke sini. Nah, sekarang kita udah ada di folder yang betul. Ini tinggal copy paste saja, ini copy paste, klik kanan ya, seperti itu, enter. Nah, dia akan nge-push semua yang ada di folder tadi ke server. Nah, simple seperti itu saja. Sudah berhasil. Di sini kita tinggal refresh. Nah, kita refresh, dia sudah ada di sini pertemuan prod. Di sini sudah aman. Ya, sudah ada filenya. Nah, artinya kita sudah berhasil nge-push isi dari pertemuan prod ini, yang production ini, ke server. Nah, setelah berhasil nge-push ke server, yang perlu kita lakukan lagi di VPS-nya, misalnya di virtual private server ya. Kalau kalian bisa ada akses ke SSH-nya misalnya. Nah, di sini akan saya contohkan saja ya. Nah, di sini ya, di pertemuan ini saya kosong, nggak ada apa-apa ya. Di sini juga kita lihat kosong, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang di sini saya mau nge-copy ini ke sini. Gimana caranya? Sama seperti tadi yang saya lakukan, ngopi ke komputer saya gitu. Jadi artinya di sini cukup di clone ya, clone seperti ini. Nah, masuk ke server. Caranya git clone. Nah, di sini saya tidak mau ada namanya pertemuan prod. Saya tidak mau itu, dan saya juga tidak mau ada folder baru lagi. Saya maunya langsung pertemuan langsung jalan gitu. Nah, caranya gimana? Spasi, kita langsung titik. Nah, titik artinya di folder sekarang gitu. Artinya kita bisa nge-copy-nya ke folder sekarang. Enter. Ya, selesai. Kita lihat ls. Ya, filenya sudah ada di sini. Ya. Sini bisa kita lihat juga apakah sudah ada filenya. Ya, sudah ada. Sudah masuk di sini. Nah, artinya sekarang harusnya sudah bisa kita akses di sini. Ya. Jadi aplikasinya, wait sebentar, kita lihat inspect element, apa yang error. Sini fail to load resources. Oke. Index. Jadi kalau untuk error yang tadi di production kan kita nggak bisa ngelihat detailnya apa errornya gitu.
Jadi untuk nge-build ini selain production itu bisa ada cara yang lain, yaitu testing. Ya, jadi kita masuk ke dalam pertemuan, kemudian Sencha app build testing. Nah, testing ini nanti akan keluar di sini. Dia seperti production, cuman bedanya source code-nya masih bisa dibaca. Di production dia akan di minify, akan dikompres menjadi satu baris yang panjang gitu. Nah, jadi di sini udah ada testing pertemuan. Ini kita copy, kita letak di production, kita replace saja. Kemudian di productionnya pertemuan production git add git commit testing gitu, git push. Oke, di sini dia sudah push. Kita bisa lihat sekarang, kita refresh di sini errornya di mana gitu. Nah, kita cek. Nah, di sini. Nah, di sini dia langsung jelas, langsung unrecognized alias interaction.pendzoom, dan kalau kita klik di sini, dia akan langsung masuk ke coding seperti ini gitu. Walaupun ini bukan coding kita, bukan coding yang kita buat di Sencha, cuman ini library Sencha yang mencoba untuk memanggil alias tertentu. Nah, di sini apa aliasnya? Ini dibilangnya adalah interaction pendzoom di sini. Nah, artinya ada di mana itu pendzoom, itu bisa kita lihat. Kalau kita lihat di sini, itu berarti di bagian chart. Di bagian chart di sini ada pendzoom. Nah, di sini. Jadi ada tipe ini yang belum kita add gitu. Nah, ini ada juga interaction yang lain ya. Interaction dia ada dua tipe, cuman yang kita tambah di sini selain item edit harus juga ada yang pendzoom. Pendzoom gini kayaknya. Kalau mau lebih pasti lagi bisa kita cari. Ya, kita cari di sini. Oke, di sini ada pendzoom ya, betul. Ya. P-nya besar, Z-nya besar. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita deploy ulang bagian yang testing saja, seperti tadi juga. Pertemuan git add, sorry. Sencha app build testing. Oke, dia akan nge-build lagi, dia akan nge-replacekan di folder yang tadi, folder yang build ini ya, bagian testing. Sekarang masih proses, kita tunggu. Oke, sudah selesai, kita copy paste, kita letak di dalam yang production lagi, paste, replace saja. Kemudian jangan lupa ya, ini nanti akan terbiasa sendiri kalian. Pertemuan di sini git add git commit -m, ini apa tadi? Tambah ini biar jelas ya. Kalau bisa memang karena ini kerja kelompok, baik ini di tugas kelompok ataupun di tempat kerja nanti, itu kalau bisa lebih jelas seperti ini. Requires ya, komennya jelas. Git push ya, setelah di push, berhasil di push, kita pull dari server. Jadi yang di server kita sudah udah diupdate. Nah, sekarang kita coba refresh di sini. Ya, berhasil. Berarti tadi cuman error sedikit situ aja ya. Nah, untuk ke depan bisa kita deploy production karena di sini kayaknya udah nggak ada error lagi. Ya, misalnya seperti ini, kita login ya, ini udah bisa. Semua jalan. Ya, di sini jalan, chat pun jalan dengan baik, tree-nya pun jalan. Oke. Nah, sekarang tadi ya itu sama aja sih. Kalau mau kalian ganti jadi production di akhir, tinggal ganti jadi Sencha build app production, kemudian di copy paste dan di runkan di sini. Nah, sekarang dia udah ada di server. Di FileZilla pun kalau kita lihat di sini,
di pertemuan yang ini ya. Nah ya, ini bagian productionnya, ini udah update. Kalau misalnya kalian bisa melalui shared hosting, bisa copy paste seperti ini tanpa harus pakai Git. Tapi Git ini bagus nanti untuk kalian kerja kelompok gitu. Tapi bisanya ini untuk di virtual private server ya. Oke, itu cara untuk nge-sharing data dan deploy ke server, ke web gitu. Nah, kalau ini kalian lihat ya di FileZilla-nya ini juga, ini ada bagian resources. Di bagian resources ini akan ada PHP-nya, nanti di sini kalian letakkan seperti yang kemarin itu ya, yang pertemuan sebelumnya. Nah, jadi PHP yang di sini itulah nanti yang akan kalian gunakan juga di aplikasi Android-nya. Dia langsung akan mengambil ke sini nanti linknya. Dan saya tag ID pertemuan /resources /php dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya dengan coding yang sama itu bisa diakses di web. Untuk codingan yang backend-nya ya, untuk PHP-nya itu bisa diakses di web dan juga bisa diakses oleh yang Android gitu. Nah, syarat untuk Android ya itu PHP-nya backend-nya itu harus diakses di HTTPS ya, dengan sertifikat yang valid ya. Kalau dia tidak di HTTPS, dia tidak bisa diakses di Android. Nah, itu security dari Android-nya untuk yang di atas Android 8. Oke, saya rasa di situ cukup untuk bagian ngedeploy ya. Kita selesai ngedeploy. Sekarang yang perlu kita lakukan lagi tahap berikutnya, bagaimana cara kita nge-share coding yang udah kita buat tadi ke kawan misalnya. Nah, misalnya karena kalian kerja kelompok ya, jadi di sini contohnya tadi sudah ada 2 project dan pertemuan. Ups, udah logout dia. Kita login kembali. Tadi kan udah saya clear cache. Oke, salah password. Right, di sini pertemuan prod. Ya, ini karena public ya, sebenarnya tinggal di link ini aja kalian berikan ke kawan, itu bisa diakses. Cuman kalau nanti ini saya sarankan untuk bisa di private, sehingga hanya kalian aja bisa akses. Cara mengubahnya jadi private itu di bagian setting ya, bukan yang prod lah, bagian yang pertemuan inilah contohnya ya, yang bagian source code-nya, karena bagian source code ini akan kalian sharing sesama kalian. Jadi caranya ubah di bagian setting ya, di sini ubah bagian visibility, project feature sama permission ya, ini di expand, visibility ubah jadi private ya. Setelah kalian ubah ini jadi private, itu tidak bisa diakses orang lain kecuali yang sudah kita invite. Nah, seperti apa cara nge-invite-nya? Itu ada member di sini. Nah, kalian klik saja member. Di sini bisa di search siapa nama kawan yang mau kalian invite. Kalian ketikkan username-nya ya. Contohnya seperti ini. Nih, Alwi ini misalnya. Nah, kalian pilih permission-nya sebagai siapa, sebagai apa? Sebagai developer, maintainer atau apa? Akses yang paling tinggi maintainer. Sesama kalian sebenarnya nggak masalah kalian bikin maintainer. Nanti kalau misalnya kalian lihat sendiri apa perbedaan dari permission ini. Tapi untuk sederhananya semua bisa jadi maintainer. Artinya kalian bisa meng-add, bisa mengedit dan nge-push, commit, git dan commit, pull dan sebagainya. Expiration date nggak perlu dibikin pun nggak apa-apa, langsung di-invite seperti ini. Nah, otomatis di bawah Alwi sudah bisa ada akses sebagai maintainer. Kalau mau diubah, bisa diubah jadi developer misalnya, reporter dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ketika pertemuan ini, maksudnya file pertemuan ini, project pertemuan ini private. Jadi hanya Alwi tadi yang bisa mengakses. Tapi kalau yang production ini, yang ini apa namanya, public ya, tapi sebaiknya ini tidak public, tidak boleh diakses oleh semua orang. Baiknya kalian bikin private juga, nanti tinggal di invite aja kawannya ya, seperti itu. Saya rasa untuk project untuk nge-share
coding di GitLab ya. Ini terakhir tinggal bagian global utils ya, ini untuk memudahkan kita coding juga biar rapi dan juga nggak banyak yang kita ubah ketika ada link yang ingin berubah, misalnya servernya pindah gitu ya. Contohnya di sini ini contoh sederhana untuk store yang menggunakan mengakses langsung data dari PHP-nya di sini ya. Contohnya di Tensai ID pertemuan resources PHP read personal.php. Nah, di sini misalnya udah kita buat di bawah sini di bagian resources itu ada folder PHP, di dalamnya ada 2 file, ini autentikasi biasa dan sini read personnel untuk nge-fetch datanya. Kemudian sebenarnya semua yang kita letak di dalam folder resources itu ketika kita deploy ke production otomatis akan di copy paste ke dalam folder resources juga gitu. Jadi bisa kita akses nanti. Nah, jadi di sini di bagian personel bisa kita akses dia nanti langsung di folder resourcesnya. Dalam hal ini ada folder PHP lagi, baru ada read personnel. Nah, ini kita coba contohnya ya, kita deploy. Kita sini pertemuan Sencha app build production. Ini ketika kita deploy nanti yang PHP ini dia otomatis akan di copy ke dalam folder resources di production filenya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sedikit lagi ya. Setelah selesai itu akan kita copy paste. Misalnya ada di contoh tadi pertemuan, di build-nya itu ada production. Di sini kalau kita lihat di bagian resources sudah ada folder PHP dan dalamnya ada 2 auth sama read personal PHP. Nah, ini bisa kita copy paste lagi seperti biasa. Kita copy paste semuanya ke dalam pertemuan prod ya, replace saja, kemudian diupdate lagi gitnya, add php. Oke, setelah kita push ke server artinya kita sekarang sudah bisa mengakses data yang dari database ya. Ini simple, sudah saya buat di database, sudah saya buat tabelnya, udah ada sedikit data dummy yang saya buat. Nah, sini kita refresh, kita sudah ada 2 Irham sama Tony ya. Jadi 2 data ini kita dapatkan dari database. Cuman sekarang ingin saya bahas ketika misalnya kita ada 10 store ya, dan semua store tuh ada CRUD-nya, di sini ada read-nya, nanti ada update-nya, nanti ada remove-nya, ada add-nya, insert-nya ya. Nah, itu artinya kita akan copy paste semua link ini. Nah, jika suatu saat kita mengubah domain atau kita mengubah foldernya dan sebagainya, itu kita terpaksa harus mengubah satu persatu. Nah, itu kan tidak efisien. Nah, cara efisiennya kita bisa membuat satu util di sini dalam app ini. Buat satu folder namanya util. Dalam util bisa dibuat terserah sih, bukan hanya util, apapun nggak apa-apa. Cuman saya pengennya util aja, utility. Kemudian dalamnya ada globals.js. Intinya ini global variable yang mau kita letakkan sehingga bisa diakses variable tersebut di semua file kita, semua source code kita. Dalam globals ini simple saja, dia merupakan singleton ya. Kemudian di sini pertemuan util globals, alternate class name-nya bisa kita bikin sebagai global util seperti ini. Kemudian versionnya terserah ya. Ini config-nya, dalam config ini disinilah variable-variable yang akan kita buat ya. Untuk mempermudah ini kita ikutkan saja nama variabelnya diawali oleh huruf kecil, karena nanti ketika kita panggil fungsinya ini akan menjadi huruf besar, nanti kita lihat ya. Contohnya di sini kita bikin https Tensai ID pertemuan resources ini sebagai PHP path-nya.
Kemudian artinya kita bisa ngubah nanti di bagian read personelnya, di bagian sini. Nah, ini bisa kita panggil global variable tadi, seperti itu. Oke, di sini jadi kita bisa ubah ya linknya tadi sudah saya copy di sini ya. Jadi langsung pertemuan.util.globals get php path, kemudian baru ditambahkan dengan sampai mana kita mau tadi, karena php path kita situ ada di resources sampai resources ya. Ini p-nya kecil, tapi ketika get php p-nya jadi besar gini, jadi besar. Kemudian di sini langsung kita sampai ke php seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi pertemuan.util.globals get php path tambah dengan /php personal php seperti ini. Nah, sehingga nanti ke depan ketika ada kalian mengubah link-link yang lain ya, sebagai contoh ya, misalnya di sini kita copy paste. Ya, misalnya di sini ada read, kemudian di sini ada update, kemudian di sini ada insert, kemudian di sini ada remove. Ya, seperti ini kan artinya kan nanti ini berubah-berubah semua. Misalnya di sini update, sini ada insert, di sini ada remove. Nah, ketika misalnya nanti ada mengubah folder filenya ya, kalau sekarang kan kita ada di pertemuan, nanti mau kita ubah menjadi pertemuan 2 misalnya, itu di bagian global cukup di sini aja kita ubah pertemuan jadi pertemuan 2 seperti ini, sederhana. Jadi kita ubah sekali, otomatis semuanya nanti di sini akan mengikut gitu. Jadi itu akan lebih efisien dibandingkan kita copy ngubah satu persatu ya. Nah, itu cara yang efisien, yang lebih efektif ya, untuk menghemat waktu kalian juga dan mengurangi kesalahan. Ya, kita coba simpan ya global sini. Coba kita deploy lagi ya. Build dulu Sencha app build production. Ya, setelah kita build productionnya, tinggal kita copy lagi ya di bagian pertemuan, bagian build production. Ini kita copy paste, kita letak di prod, replace. Kemudian di sini ya, git add seperti biasa, git commit. Tadi kita ngapain? Kita ngapain tadi ya? Kita util ya, global util. Tambah util misalnya git push. Kemudian di server jangan lupa kita pull. Tinggal kita lihat. Ya, tidak ada error ya. Berarti wait, ini ada application update. Yes saja. Kita coba. Ya, tidak ada error, berarti sudah sukses. Nah, itu untuk efisiensi, sehingga nanti coding kan lebih mudah, ketika nge-debugging pun lebih gampang, mengurangi kesalahan juga. Ya, saya rasa itu settingan yang perlu untuk best practice dalam pemrograman Sencha ya, dan juga ini untuk pemrograman yang lain juga kurang lebih sama. Jadi seperti itu gimana cara kita tadi dari awal udah bagaimana nge-sharing coding di GitLab,
kemudian gimana ngedeploy ke server, dan gimana cara mengefisiensi coding kita dengan cara menambahkan util globals, sehingga nanti di util globals ini akan kita gunakan juga untuk Cordova nanti, untuk kita menggunakan plugin dari Cordova untuk mengakses fungsi-fungsi yang natif seperti kamera, push notification dan sebagainya. Itu akan kita gunakan dalam globals ini nanti. Sekarang masih sepi di globals CS, tapi nanti di sini akan ada banyak fungsi yang akan kita gunakan terkait dengan Cordova. Baik, saya rasa sekian. Silakan dicoba ini semua yang saya kerjakan ini, coba implementasikan ke proyek masing-masing. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.